Hai guys, selamat datang di Aryan Journal. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Kali ini aku mau bikin Q&A. Kemarin aku udah buka sesi pertanyaan yang ada di Instagram. Terima kasih banyak sebelumnya kalian yang udah bertanya, dan kali ini akan aku jawab lewat YouTube channel ini. Apa aja sih pertanyaannya? Jadi kalian bisa banget tonton videonya sampai selesai. Ini sebelumnya maaf ya guys kalau nanti videonya itu kurang stabil karena ini aku pegang pakai tangan. Kebetulan kali ini aku lagi ada di taman, sekaligus nanti kita bakalan tanya jawab. Yang pertama, sedikit cerita, aku itu sekarang lagi ada di Turki. Aku udah tinggal di sini sekitar 7 bulan bersama suami. Kebetulan suami aku warga negara Turki. Selama 7 bulan tinggal di sini tentunya banyak banget suka dukanya. Pasti ada juga culture shocknya. Dan pasti banyak perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Turki. Apa aja sih perbedaannya, gimana suka dukanya tinggal di sini? Banyak banget guys. Ini ada pertanyaan, waktu itu apa sih yang bikin kamu yakin dengan pasanganmu yang sekarang? Yang bikin aku yakin itu yang pertama, usahanya dia buat datang ke Indonesia, buat urus-urus dokumen, yang mana itu nggak gampang, nggak sama kayak dokumen yang kita nikah dengan sama warga negara, yang mana pasti ada tambahan-tambahan yang harus ke mana, ke kedutaan lah, kemana, ke ini, ke itu. Itu yang aku bikin yakin sih. Mestinya pas awal-awal juga masih ada keraguan, tapi waktu lihat usaha dia, entah kenapa kayak bikin yakin aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, awal kenal sama suami itu gimana? Awal kenalnya itu setelah lulus kuliah. Itu tuh ada keinginan pengen memperdalam bahasa Inggris, karena pikiran aku tuh nanti kalau misalkan di dunia kerja pasti banyak sedikit kita membutuhkan kayak bahasa Inggris gitu, entah itu yang pasif atau yang aktif. Makanya karena tujuan tersebut, makanya aku kayak gabung di komunitas bahasa Inggris ini, grup bahasa Inggris ini. Terus ketemulah sama doi di situ. Dia juga gitu, waktu itu dia itu setelah abis apa sih namanya, dia pernah kursus juga, kursus bahasa Inggris di Filipina. Nah, karena kursnya udah selesai, biar bahasa Inggrisnya tetap berjalan, tetap digunakan sama dia, makanya dia itu gabung di grup tersebut. Dan kita, singkat cerita, kita ketemu di situ, terus kita ada komunikasi, terus ada benih-benih cinta. Gak tau itu udah berapa bulan setelah kita komunikasi, lupa. Terus intinya kita udah menjalin hubungan sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun kita kenal, terus kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius atau ke jenjang pernikahan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pengen urip nang kono piye carane? Caranya tinggal beli tiket terus datang ke sini. Karena BTW guys, untuk datang ke Turki itu sekarang cuma butuh tiket doang, karena kita nggak perlu lagi visa. Karena untuk warga negara Indonesia itu udah bebas visa. Jadi kalian bisa banget datang ke sini cuman pakai tiket pesawat. Aku tunggu guys kalau mau ke sini, jangan lupa buat hubungi, oke? Pertanyaan selanjutnya ada, kapan balik ke Indonesia? Ini sering banget ditanyain kapan balik. Jadi kemarin tuh niatnya Lebaran Idul Fitri kemarin tuh pengen pulang. Cuman waktu itu tuh aku belum dapat vaksin full. Jadinya nunggu vaksin full dulu. Dan sekarang belum tahu bakalan pulang kapan. Doain aja semoga cepet pulang. Gak bakalan lupa kok. Buat pulang gak bakalan lupa. Sebenarnya udah kangen banget sama Indonesia. Apa sih yang dikangenin? Banyak banget tentunya. Salah satunya itu makanan.
Yang mana singkat cerita guys, waktu awal-awal aku tinggal di sini itu struggle-nya minta ampun. Culture shock-nya kerasa, mulai dari makanan tentunya. Makanya sangat banget kerasa banget di aku pas awal-awal. Sampai pernah guys, aku tuh kayak kayak nangis gitu ya, gara-gara ya Allah di sini susah banget buat cari bahan-bahan makanan Indonesia kayak bumbu-bumbu dapur gitu. Terus mau waktu awal-awal kan aku belum tahu nih belinya di mana. Setahu aku kan yang ada di minimarket di rumah, sekitar rumah gitu. Ternyata di minimarket sekitar rumah tuh nggak ada. Waktu itu pengen banget makan cimol, karena kalau di rumah tuh sering banget makan cimol kan ya, gampang banget kan kalau ada abang-abang jualan tinggal beli gitu ya. Kalau di sini nggak ada ya, kita harus bikin. Yang mana waktu aku cek di minimarket tuh di sini nggak ada yang jual tepung tapioka, kebanyakan itu tepung terigu gitu guys. Oleh karena itu jadinya kayak rasa ya Allah udah lagi pengennya, terus nggak ada bahannya. Kalau ada bahannya mah nggak apa-apa ya, kita bisa bikin sendiri. Nggak ada kan, rasanya kayak ya Allah bener-bener waktu nangis. Terus pernah lihat postingan temen posting makanan Indonesia kayak bakso, mie ayam, ya Allah sini mah ngiler ya. Jadi tuh di sini hidup di negara yang katakanlah misalkan nggak terlalu banyak ke bahan makanan Indonesia, rasanya tuh kayak bener-bener sedih, kayak harus bener-bener bisa masak lah. Pertama lihat di YouTube bisa kan ya, sekarang resep mah banyak. Kalau ada bahan makanan gampang ya bisa masak sendiri. Kalau nggak ada, udah nggak ada yang bisa dimakan untuk makan Indonesia. Misalnya kita pengen tapi nggak bisa makan gitu kan, rasanya sedih banget gak sih gengs? Yang selanjutnya ini ada yang pas banget. Pas di sana auto jadi chef nggak, saking pengennya makan mie ayam dan nggak ada gitu, alhasil bikin sendiri. Ya bener banget. Jadi tuh karena pas awal-awal nggak tahu ya beli bahan makanan di mana, terus kesini ada info, terus ternyata di salah satu supermarket terbesar di sini tuh ada bahan makanan Indonesia, salah satunya itu tepung tapioka. Tuh langsung aku beli. Kalau di rumah kan tepung tapioka murah ya. Ya 10.000 gitu dapat banyak ya, lupa harganya berapa kalau di Indonesia. Waktu itu guys beli di sini pas awal-awal belum krisis ekonomi di sini. Awal-awal itu kan 700 gram ya, itu kalau nggak salah 23.000 sekitaran. Sekarang karena lagi krisis ekonomi di sini tuh harga bahan makanan pada naik. Sekarang itu yang 700 gram itu harganya sekitar 40.000, hampir sama kayak 1 kilo ayam di sini. Ya bener banget. Waktu karena pengen cimol, jadinya waktu itu aku langsung bikin cimol setelah dapet tepung tapioka. Terus pernah lihat teman-teman makan mie ayam, ngiler juga tuh. Pengen juga tuh bikin mie ayam, buka YouTube langsung bikin mie ayam, mie-nya pakai mie spaghetti. Terus tinggal masak ayamnya doang dan bumbu-bumbu lainnya. Terus juga pernah lihat temen makan bakso rasanya enak banget ya, bikin juga lewat YouTube, tinggal buka resepnya. Jadi itu kalau pengen apa mengandalkan YouTube dan mengandalkan bahan makanan apa yang ada di sini, seenggaknya kayak bisa mengobati rasa kepengen gitu ya. Walaupun sebenarnya di sini tuh ada restoran Indonesia, tapi tuh dari rumah jauhnya minta ampun, dan harganya tentunya beda banget kan sama yang ada di Indonesia. Waktu itu aku pernah beli rendang, harga satu porsinya itu sekitar 88.000 ya, walaupun dagingnya itu ada 2 pieces gede, tapi kalau misalkan dibandingkan iya tentu pastinya mahal banget ya. Jadi lebih kayak mendingan bikin sendiri gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, nanti kalau pulang makanan Indo apa yang pertama kali bakal dicari? Yang bakalan aku cari, pengen beli cimol, pengen mie ayam, pengen bakso, pengen siomay, pengen batagor. Semuanya street food yang ada di Indonesia pengen banget aku makan semuanya. Kan udah kangen banget guys, gimana sih lidah yang katakanlah hampir tiap hari gitu ya, lidah bumbu-bumbu Indonesia. Di sini kayak harus puasa gitu ya,
kan rasanya kayak udah kangennya minta ampun. Pertanyaan selanjutnya, udah ada makanan favorit di Turki belum? Udah ada. Jadi pas awal-awal seperti yang aku tadi ceritakan, buat makanan sini tuh kayak beda kan ya. Udah dari pastinya teknik masaknya berbeda, dari bumbunya ada beberapa yang berbeda, pasti rasanya pun sedikit banyak berbeda. Pas awal-awal banyak banget yang nanya kebab, masalah kebab di Turki. Jadi sebenarnya kebab kalau di kita kan kebab pakai saus ya, dalamnya saus, ada mayones gitu. Kalau di sini tuh enggak guys, jadi bener-bener cuma lawash yang kulitnya itu, terus dalamnya itu ada timun, ada wortel, terus dikasih daging, terserah kalian mau daging ayam atau daging sapi. Udah cuman itu doang, gak ada bumbu-bumbu kayak apa sih namanya, kayak saus, kayak mayones tuh gak ada. Jadi tuh rasanya bener-bener beda guys. Terus untuk makanan yang favorit, karena udah 7 bulan di sini, udah ada makanan favorit aku, yaitu kanat. Kanat itu apa sih, sayap ayam, cuma dimasaknya itu kayak di grill gitu gengs. Terus ini enak banget deh rasanya. Kalian kalau misalkan kesini pastinya kalian bakalan suka deh sama makanan ini. Kalau kalian kesini kalian bisa banget cobain. Itu apa sih namanya, sayap ayam. Terus satu persnya itu ada lawas, kadang ada pakai roti, karena di sini nggak makan nasi ya, jadinya pakai roti. Terus ada juga kadang pakai nasi apa sih namanya, bulgur, lupa namanya apa, nanti aku cantumin namanya, aku lupa. Terus ada juga saladnya ini yang enak banget. Saladnya itu ada salad timun sama tomat, dibikin salad gitu guys. Ini enak banget, seger banget. Ini kalau misalnya satu porsi tuh bakalan aku abisin bisa banget karena saking enaknya. Terus ada, udah kuliner apa aja di Turki? Kuliner apa aja banyak. Pas awal-awal nyobain rasanya pasti beda, tapi kesini-sini udah terbiasa. Itu kebab udah, kebab. Terus kebab aku lebih suka yang kebab ayam. Kenapa? Kalau di sini tuh kebab yang daging sapi itu baunya ada bau-bau perengus gitu guys, nggak beda sama kayak yang di kita kan nggak ada baunya ya. Kalau di sini tuh ada kayak bau-bau perengus gitu, jadi nggak suka, lebih prefer ke kebab ayam. Terus ada kanat tadi, terus ada tavuk shish atau kayak sate, cuman bumbunya itu kalau di kita kan sate manis gitu ya, kalau di sini tuh satenya gurih karena ada ya beda lah ya bumbunya. Tavuk shish. Terus KFC. Entah kenapa kalau misalkan lagi bingung, di sini kan gampang banget ya buat cari KFC. Kalau misalkan bingung makan apa tuh, biasanya udahlah mentok-mentok beli KFC. Terus ada baklava. Ini banyak banget teman-teman yang nanyain baklava kan ya. Ini tuh baklava, dalamnya itu ada kacang-kacangan. Ini enak banget. Ada yang aku paling suka yang baklava souk baklava atau yang basah. Yang basah ini rasanya kayak nggak kering gitu loh, kayak yang baklava biasa kan mentok kering terus manis banget ya. Tapi kalau souk baklava ini enak banget. Kalau kalian kesini wajib banget cobain. Terus susunya itu kerasa banget, enak banget pastinya guys. Terus ada simit itu yang roti, ada apa sih, ada wijennya. Terus ada lagi borek ini kalau menurutku ini rasanya kayak hampir mirip sama roti Maryam, cuma ini makannya pakai apa tuh, ada yang borek shakerli borek atau borek yang makannya pakai gula pasir bubuk. Ada juga sulu borek, ini tuh borek yang dalamnya itu keju, tapi aku kurang suka sih. Terus pertanyaan selanjutnya, udah pernah coba airan belum? Waktu itu pernah ya, singkat cerita. Jadi tuh waktu itu pernah ada acara di rumahnya bule. Jadi di sana tuh dikasih makanan gitu, terus minumnya airan. Karena kayak belum suka sih, kayak bukan belum suka karena belum pernah nyoba ya, kayak nggak kepengen, jadinya belum pernah nyobain sampai sekarang. Jadi airan itu yogurt
ditambah air, ditambah garam. Rasanya kayak gimana pun aku kurang tahu, cuman kalau kata saudara tuh ayran tuh enak banget dimakan kalau pas lagi panas-panas gitu. Ya nggak tahu ya rasanya kayak gimana. Nanti mungkin suatu saat bakalan cobain. Terus pertanyaan selanjutnya, hal menarik apa yang ada di Turki? Hal yang menarik, pernah aku itu datang ke pernikahan. Ini tuh apa sih? Kayak pengalaman pertama aku datang ke pernikahan orang. Jadi sebelum pernikahan itu ada namanya malam henna atau kena GJC. Nah aku datangnya itu pas di kena GJC-nya, pastinya di malam hari. Nah karena pertama kali aku nggak tahu kalau kata saudara itu cuma 2 jam gitu kan, sama kayak waktu nikahan dulu, waktu aku nikahan di sini kan sekitar 2 jaman gitu. Terus aku datang tuh sama ibu sama saudara. Nah datang karena aku belum tahu kena GJC itu apa, cuman lihat-lihat di mana sih, di YouTube. Nah kebetulan waktu itu di aku tuh nggak ada kena GJC. Nah terus waktu datang ternyata acaranya itu sekitar 4 jam, untuk pakai kenanya itu cuman 5 menit, dan sisanya itu joget terus guys. Jadi joget tuh nggak ada habis-habisnya, kayak joget terus gak ada habis-habisnya. Ini setiap ada putaran musik joget, misalkan mereka capek berhenti, terus nanti lanjut lagi. Jadi kayak full 4 jam joget-joget doang. Terus untuk makanannya pun gak yang makanan besar gitu, cuma dikasih snack kayak kacang-kacangan doang sama minuman. Terus ya gitu, itu yang hal menarik. Kayak di nikahan jogetnya banyak, kayak 4 jam 5 menit acara sakralnya gitu katakanlah, sisanya itu buat joget-joget. Itu sih yang menarik. Pertanyaan selanjutnya ada pindah warga negara. Sampai saat ini aku tuh belum terlalu mikirkan mau pindah nggak ya gitu. Awal-awal waktu kesini pastinya kita bikin izin tinggal. Waktu bikin izin tinggal itu aku bikin yang 3 tahun. Jadi nanti selama 3 tahun itu bakalan aku pikirkan terlebih dahulu bakalan pindah atau bakalan perpanjang lagi. Karena jujur belum kayak belum ada keinginan buat pindah, dan juga nggak tahu nanti kedepannya bakalan gimana gitu. Jadi nanti lihat nanti bakalan gimana guys. Terima kasih banyak buat kalian semuanya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga jawabannya bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan bisa banget buat DM ke Instagram aku. Terima kasih banyak, selamat jumpa di video selanjutnya.